Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Mimin di Pawon Misteri Official. Semoga kita semua selalu dapat lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, untuk kesempatan kali ini, Mimin akan membagikan satu cerita misteri. Cerita tentang anak hasil ritual pesugihan. Seperti apa sih ceritanya? Mari kita mulai. Kau mau kemana? Tanya Rina berkacak pinggang. Dengan daster kusut melekat pada tubuhnya yang bengkak di bagian tengah. Kini dia mirip sebuah kendi. Joan hanya meliriknya sambil menghela nafas. Keluar, jawab suaminya itu datar dan singkat. Berbeda dengan sang istri yang seperti belum mandi 7 hari. Sore itu Joan sudah sangat rapi dan harum. Rambutnya bergaya klimis. Dia sedang melihat cermin di hadapannya. Seseorang yang tampan dengan perut datar dan dada bidang, menatapnya balik di sana. Berdandan ala bujangan yang hendak kencan malam minggu. Joan seolah tidak peduli dengan keharmonisan rumah tangga ataupun kondisi usahanya yang sedang carut marut. Memangnya mau kemana sih? Selidik Rina sambil mengelus perut buncitnya karena terasa beberapa kali pergerakan si penghuni di dalam. Hatinya jengkel. Akhir-akhir ini suaminya sering pergi tanpa tujuan yang jelas. Berdiri tepat di pintu kamar, kakinya pegal menyangga tubuh yang kini beratnya 2 kali lipat daripada bobotnya dulu. Menurutnya, saat-saat seperti ini seharusnya dia mendapatkan perhatian khusus dari suami yang telah menanamkan benih di perutnya itu. Ya, benih. Perutnya buncit bukan karena tetanus paku berkarat. Benih itu telah tumbuh dan berkembang hampir 8 bulan. Tetapi justru sang suami semakin tak mengacuhkan. Laki-laki punya urusan sendiri, ucap Joan tanpa menatap sambil melewati sang istri. Tunggu dulu, tidak semudah itu. Tubuh yang kian membesar itu tergopoh-gopoh mengejar suaminya. Jangan bilang kau sudah punya wanita idaman lain. Joan menghentikan langkah lalu menatap jam tangan. Ini sudah jam 4 lebih, nanti aku terlambat. Jadi benar, ada yang lain lagi? Desak Rina penuh amarah. Enak saja, aku hanya mau menemui anak gadisku di pondok. Debar di dada Rina mendadak turun tempo. Rina adalah istri kedua Joan, sedangkan Joan sendiri sudah punya anak dengan istri pertama. Sebenarnya dia ingin mengajak periksa ke dokter kandungan, tetapi mendengar jawaban Joan, dia juga kasihan, mengingat kondisi anak tirinya yang ada di pondok pesantren. Kalau begitu, beri aku uang, biar aku berangkat ke dokter sendiri. Nih, Joan mengulurkan selembar uang. Kalau kurang gimana, Mas? Kalau di perjalanan ingin beli sesuatu gimana? Sudahlah, tegas Joan. Pokoknya kamu harus belajar menyesuaikan diri. Aku tidak lagi sekaya dulu hingga kau bisa menghamburkan uang sesukamu. Lihat, pembantu saja kita sudah tidak punya. Lalu kau kira aku pantas kau perlakukan seperti pembantu, Mas? Dulu memang kau seorang ratu, kuberikan semua untukmu. Tapi lihat, akibat kecerobohanmu, hartaku habis. Masih pula harus menanggung utang dan kartu kreditmu. Mas, Rina mengiba. Dan istri pertamaku itu, usaha butiknya berkembang pesat. Bolak-balik luar negeri. Sekarang dia jauh lebih kaya daripada kita. Apa kau tahu itu? Tandas Joan sambil mengambil kunci mobilnya dan berlalu pergi. Kamu urus ibuku di rumah. Rina tertunduk malu. Selama ini memang dia hanya menghabiskan uang suami untuk berfoya-foya demi kesenangannya sendiri. Seorang wanita tua sedang duduk di meja makan menatapnya dari kamar seberang. Rina berusaha tegar saat kembali ke kamar agar ibu mertuanya itu tidak memandangnya sebagai wanita yang lemah.
Sebuah cermin kini menjadi lawan bicaranya dalam hati. Apa yang salah? Apa aku sudah tak semenarik dulu? Ya, timbunan lemak di tubuhnya memang sudah tak beraturan. Wajah glowingnya juga mulai kehilangan ronak. Tak ada lagi anggaran diberikan oleh Mas Johan untuk perawatan. Sekarang dia merasa seperti sedang bertukar peran. Istri pertama Mas Johan sedang merebut suaminya. Beginikah rasanya? Jauh sekarang Rina merasa jauh di bawah istri pertama Mas Johan yang selalu dibangga-banggakan. Rina sendiri tidak habis pikir bagaimana perempuan itu bisa sedemikian sukses. Roda kehidupan seakan memang berputar. Lalu apakah sekarang roda itu kempes saat dirinya sedang di bawah sehingga tidak mau berputar lagi? Miris. Perlahan kedua lubang hidung Rina berkembang kempis. Kedua bola matanya kini memerah hingga meloloskan bulir-bulir bening dari sudutnya. Akhirnya tetes air mata itu tak mampu lagi dia bendung. Tetesan hangat menjalar di kedua pipi, tetapi rasa panas berkecamuk di hati, sangat panas. Senja makin temaram. Warti harus segera mendapat pekerjaan. Tadi siang dia diusir dari rumah kontrakan karena tak sanggup lagi membayar. Sebuah info dari teman membuatnya pergi ke rumah yang agak terpencil. Warni terdiam cukup lama memandang seorang nenek di kursi goyang. Bagaimana? Tanya seorang wanita cantik separuh baya yang ada di hadapannya. Warti menengok dan mengatakan jawaban, 1,5 juta. Aku pastikan dulu, kamu benar-benar lahir tanggal 1 Suro. Benar, Bu Juwita. Saya lahir tanggal 6 April tahun 2000. Menjawab pertanyaan yang aneh. Juwita menatap lekat wanita muda yang sedari tadi menautkan jari-jari kedua tangan di hadapannya. Penampilan lugu khas pedesaan, tidak seperti pembantu-pembantu sok gaul yang sebelumnya bekerja di rumah ini. Kalau kamu benar-benar mau bekerja di rumah ini, gajimu 1 bulan 5 juta. Bu Juwita serius? Warti terkejut mendengar jawaban itu. Selama ini, dia sudah beberapa kali menjadi pembantu dengan gaji yang berkisar 1 jutaan. Hanya berbekal ijazah SMP, tentu dia tidak pernah berani membayangkan akan mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang begitu banyak menurutnya. Kenapa? Kalau tidak mau, ya saya cari yang lain. Mau Bu, saya mau. Jawab Wanti sambil melihat tubuh renta nenek Suketi yang sedang duduk di kursi goyang dengan tatapan kosong dan rambut putih terurai. Kalian sudah sepakat? Tanya Johan yang baru keluar rumah milik mertuanya itu, bergabung dengan mereka. Iya Pak, jawab Juwita pada suami yang memoligaminya itu. Baik, sudah mulai gelap, sebentar lagi maghrib. Silakan bawa barang-barangmu ke lantai atas. Taruh di kamar nomor 2 dekat tangga. Hari ini juga kamu sudah saya hitung bekerja, Warti. Baik Bu. Membawa tas pakaiannya masuk ke dalam rumah, Warti sedikit heran karena kondisi beberapa bagian di dalamnya ternyata tak sebagus bagian teras. Kemungkinan waktu direnovasi tidak semuanya ikut diperbaiki. 5 juta? Kamu serius, Mah? Sayup-sayup Warti masih mendengar perbincangan kedua majikannya. Tidak perlu khawatir, aku yang bayar. Sepertinya biaya ibuku waktu di panti jompo. Seperti biaya ibuku waktu di panti jompo dan biaya anakku di pondok pesantren. Urusi saja kebutuhan istri keduamu itu, timbal Juwita. Ini juga atas permintaan ibuku untuk mencarikan pengasuh yang lahirnya tanggal 1 Suro. Lihat ini tulisannya. Warti lebih memilih untuk terus berjalan menyusuri ruang tamu. Tentang nenek Suketi, sebelumnya sudah diberitahukan bahwa nenek yang akan dirawatnya itu sudah sangat pikun dan jarang sekali berbicara. Salah satu kebiasaannya adalah membawa sebuah buku catatan, di mana terkadang dia sendiri lupa apa yang telah dia tulis. Sebagian lampu rumah sudah menyala
menerangi sudut-sudut rumah yang telah dipenuhi sarang laba-laba. Sepi. Tak terdengar lagi suara majikannya. Tumpukan debu di berbagai perabotan membuat pemandangan tampak kusam. Warti mulai membayangkan sibuknya kegiatannya besok pagi membersihkan rumah seluas ini sendirian. Di ujung ruang tamu, dia menemukan sebuah tangga berbelok dan mulai menaikinya. Jamur-jamur hitam di dinding tangga semakin menandakan rumah ini sudah lama tidak terawat. Dengan kedua tangan Warti mengangkat tas besarnya. Berat. Dia berhenti saat baru setengah jalan menaiki tangga. Tepat di tikungan. Belum juga mulai bekerja, sudah mengeluh. Aku harus kuat demi menyekolahkan adik-adikku di desa. Warti menyemangati dirinya sendiri. Kembali tas pakaian itu diangkatnya. Menaiki tangga perlahan. Namun sesuatu di ujung tangga mendadak membuatnya terbelalak. Sesosok wajah mengerikan dengan pakaian serba putih sedang menatapnya. Seketika Warti berteriak. John segera berlari menuju asal suara teriakan itu, sementara Juwita menuntun ibunya masuk rumah. Astagfirullah, kamu ini bikin orang panik, seru John saat menaiki tangga. Maaf Pak. Itu siapa pakai putih-putih? Tanya Warti sambil ketakutan. Bagaimana Warti tidak ketakutan? Beberapa detik yang lalu dia baru saja melihat seorang anak kecil dengan lingkar kepala dan mata yang besar tanpa alis berdiri di ujung tangga. Rahang bawah anak itu terlihat lebih kecil dari bagian wajah lainnya. Sedangkan hidungnya begitu tipis dengan ujung yang seperti paruh. Ditambah lagi anak itu mengenakan mukena putih dengan ujung menjuntai. Ada apa, Pak? Juwita yang baru memasuki ruang tamu bersama ibunya begitu penasaran. Tidak, apa Mama belum beritahu tentang Julia? Sudah aku bilang kita punya anak perempuan, tapi belum semuanya aku ceritakan. Mama antar ibu ke kamar dulu. Iya Mah, jawab John singkat. Ini anak kami, namanya Julia. Sini saya bantu bawa tas kamu. Terima kasih Pak, saya bisa bawa sendiri. Sudahlah, sini. Sesak John merebut tas pakaian Warti. Julia, kamu pakai mukena, sudah sholat maghrib? Yang ditanya hanya menggeleng, lalu mengangkat mukenanya yang terlalu panjang, meninggalkan John dan Warti yang sedang menaiki tangga. Maaf Pak, saya benar-benar tidak menyangka itu non Julia. Tidak apa-apa. Kalau di pondok pesantren biasanya dia bercadar, jadi teman-temannya tidak takut. Wajahnya seperti itu karena kata dokter dia terkena progeria. Saya cuma tamatan SMP, jadi tidak tahu apa itu progeria, Pak. Progeria itu kondisi cacat bawaan atau kelainan pada bayi, ditandai dengan penuaan sangat cepat. Bisa diumpamakan 8 kali lebih cepat daripada manusia normal. Tutur John sambil terus menaiki tangga. Sejak bayi? Tanya Warti di belakangnya. Iya, sejak umur 1 tahun, rambutnya sering rontok, kulit makin keriput, dan pertumbuhan badannya sangat lambat. Sekarang umurnya 12 tahun. Saya belum pernah tahu penyakit seperti itu, Pak. Memang penyakit yang sangat langka. Hanya ada 1 dari 4 juta bayi di seluruh dunia yang mengalami. Satu lagi, tapi kamu jangan membicarakannya di depan Julia. Jangka waktu hidupnya mungkin tidak lama, bisik Joan. Mengapa Bapak bilang begitu? Dokter memperkirakan usia hidupnya hanya sampai 13 atau 14 tahun. Kalaupun beruntung, anak yang terkena progeria hampir mustahil bertahan hidup lebih dari 20 tahun. Astagfirullahaladzim, ucap Warti seakan tak percaya. Baik, di sini kamarmu, silakan ditata sendiri, ucap John sebelum meninggalkan Warti sendirian. Iya Pak, terima kasih banyak. Juwita membawakan minuman hangat ke teras.
bagaimanapun juga status saat ini masih sebagai istri Joan. Dipandangnya lelaki yang pernah digilainya itu begitu buta cinta Juwita hingga rela menentang ibunya dan nekat untuk kawin lari 13 tahun yang lalu tanpa restu orang tua. Dengan alasan bekerja, Juwita meninggalkan ibunya dan diam-diam melanjutkan hubungan dengan Joan. Orang tua Joan sendiri tidak tahu menahu. Hamil hingga akhirnya Julia lahir. Barulah Joan mengakui semuanya pada orang tua bahwa mereka telah menikah. Seandainya saja dulu ibu merestui. Hayalan tinggal hayalan. Juwita tahu itu tidak akan merubah kenyataan pahit yang terjadi. Bahkan terkadang dia berpikir, apakah sebenarnya ibu sudah memperkirakan kemalangan ini akan menimpanya? Bahwa Joan adalah tipe lelaki tidak setia, bahwa lelaki ini akan menduakannya. Joan duduk termenung di kursi teras, memandangi kepulan asap rokok yang dihembuskannya. Dia tidak menengok meski tahu Juwita datang membawa minuman. Sebenarnya ada sebongkah kerinduan dalam hatinya untuk merasakan kembali kehangatan keluarga yang dulu pernah ia rasakan. Namun tak ada lagi yang bisa dia tawarkan untuk Juwita. Joan tahu selama ini Juwita bertahan hanya karena Julia, putri mereka satu-satunya. Tidak mungkin dia melukai perasaan Julia dengan perceraian orang tua. Joan sendiri sudah curiga suatu saat jika Julia meninggal, maka Juwita akan meminta bercerai darinya. Dokter sudah memberi perkiraan usia terakhir Julia, mungkin tinggal 1 tahun lagi. Siapa yang tahu? Aku buatkan minuman hangat, Pak. Juwita berusaha menumbuhkan kembali keharmonisan. Sudahlah, tidak perlu panggil mama papa. Aku sudah capek bersandiwara. Lagi pula tidak ada Julia, hanya ada kita berdua di sini. Gerutu Joan. Sakit, hati Juwita terasa semakin sakit mendengar jawaban itu. Benar, aku juga sudah lupa kapan terakhir kali kamu memberiku nafkah. Itu salah kamu sendiri, mengapa harus membangun usaha di luar kota sampai kau tega meninggalkan anakmu di pesantren? Lalu apa? Kau tak tahu rasanya di madu. Belum lagi kau begitu memuja istri mudamu itu dan memperlakukanku layaknya babu. Apa kau juga pernah memikirkan kebutuhan ibuku? Kau yang kurang bersyukur. Sudah bagus aku mau menikahimu tanpa restu orang tuamu. Apa maksudmu? Hah? Lalu kau ingin bayi yang terlanjur kukandung waktu itu lahir tanpa ayah? Begitu maksudmu? Kau begitu cantik waktu itu. Banyak pria dekat denganmu. Bisa saja itu bukan bayiku. Bajingan kau. Pergi dari rumahku. Kau berani membentakku. Joan tiba-tiba berdiri, menggebrak meja dan membuat gelas minumannya terjatuh. Pecah, tumpah. Seperti halnya perasaan Juwita saat ini. Hatinya telah remuk. Tak ada lagi yang bisa dia jadikan alasan untuk menerima perlakuan Joan. Dasar perempuan tidak tahu diri. Pukul, ayo pukul yang keras, biar aku bisa jadikan bukti di kepolisian. Azan Isya baru selesai berkumandang. Joan sedang dalam perjalanan pulang ke rumah. Jarak rumah mertuanya itu cukup lumayan, butuh waktu sekitar 20 menit bila lalu lintas sepi. Masih terngiang di telinganya kalimat-kalimat ketus Juwita, istri pertamanya yang bersikeras tak mau tinggal di rumah yang sama dengan istri kedua. Dia tidak habis pikir bagaimana Juwita seolah berubah 180 derajat dari yang dulu pendiam dan penurut. Apakah ini semua karena poligami yang Joan lakukan? Rina, istri kedua Joan itu sudah berdandan secantik mungkin. Dia tidak ingin terlihat biasa saja saat keluar rumah bersama sang suami. Hampir 1 jam dia merias diri di hadapan cermin. Deretan kosmetik yang dipakainya cukup lengkap. Hanya saja masing-masing sudah saatnya diganti yang baru. Isinya? Tidak. Sia-sia kosmetik mahal itu biasanya selalu dibuang sebelum habis. Namun dengan kondisi keuangan seperti sekarang, Rina tidak bisa lagi berdandan setiap hari. Dia hanya merias diri jika ada acara atau keperluan keluar rumah. Itu pun sangat jarang.
Kan bulan kemarin sudah, protes Juan yang baru datang. Kemarin usia 6 bulan mas, sekarang calon anakmu ini sudah 7 bulan loh. Bukannya mas sudah janji mau antar periksa ke dokter kandungan tiap bulan. Seharusnya mas bahagia, sebentar lagi punya anak yang normal. Sindir Rina. Bahagia? Bahagia apa? Aku harus memutar otak untuk menggaji para karyawanku. Hasil usaha tiap bulan selalu habis untuk membayar utang dan kreditmu. Kamu tahu itu? Sabar mas, semua rumah tangga pasti pernah mengalami masalah ekonomi seperti kita ini. Diam, kalau bukan karena ulahmu, tidak akan mungkin. Lihat tagihan kartu kreditmu bulan ini. Untuk belanja barang-barang bayi yang belum lahir saja sudah puluhan juta. Tapi bukannya yang di dalam perutku ini juga anakmu mas. Aku hanya ingin memberinya yang terbaik. Aku capek, periksa sendiri saja. Kamu bisa bawa setir mobil kan? Sentak Joan sambil menjatuhkan dirinya ke kasur. Rina beranjak keluar dan membanting pintu kamar tanpa berkata apa-apa. Hatinya remuk mendengar bentakan sang suami. Dia merasa sangat tertekan atas semuanya. Ingin rasanya pergi sejauh mungkin dari rumah, berbelanja atau berpesta seperti yang dulu sering dilakukan. Rina mengambil HP dari tas kecilnya, mengetik sebuah status, kemudian dihapusnya perlahan. Dia mengurungkan niat, tidak ingin menambah runyam masalah dengan menumpahkan isi hati di media sosial. Sang suami pasti akan merasa sangat tersinggung jika membacanya dan membuat pertengkaran sekali lagi. Tak ada pilihan selain menenangkan diri dan menunggu suaminya berubah pikiran. Rina menghabiskan waktu dengan membaca beberapa cerita di sebuah grup. Baginya kegiatan itu seringkali berhasil menghibur hati kala gundah gulana. Bagaimana kalau ibu temani periksa? Ibu? Rina terkejut karena tidak menyadari Ibu Angga Laksono, mertuanya itu sudah berada di belakangnya. Ibu juga sudah dandan begini, sayang kalau tidak jadi, sekalian nanti kita mampir makan malam di rumah makan kesukaan ibu, bagaimana? Iya, kalau begitu saya bilang Mas Johan dulu. Apa, kamu tidak mendengar? Itu suara apa coba? Rina memicingkan matanya, berusaha berkonsentrasi. Suara apa bu? Oh itu. Nah, Johan sudah mendengkur, mungkin dia kecapean. Ayo kita berangkat. Iya bu. Jalanan cukup lenggang saat mereka menuju ke dokter spesialis kandungan. Di dalam mobil, Rina yang sedang menyetir merasa bersalah melihat ibu mertuanya itu selalu menutup hidung. Memang Ibu Angga punya alergi terhadap wangian, sedangkan aroma parfum Rina cukup menyengat. Di sisi lain, Rina sama sekali tidak menyangka ibu mertuanya ini tiba-tiba sangat perhatian. Ada apakah gerangan? Rina, sebentar lagi kamu akan menjadi seorang ibu. Tinggal 2 bulan lagi bu. Tetaplah bersabar menghadapi Joan. Memang dia dari kecil agak manja dan temperamen. Semoga anakmu kelak tidak mewarisi sifat itu. Iya bu, aku memang keliru, sering menghamburkan uang, tapi aku janji akan berubah bu. Bagus, ibu doakan Joan segera sukses dan kalian bisa hidup bahagia. Terima kasih bu. Sejak bapaknya meninggal setengah tahun yang lalu, kamu tahu sendiri Joan sudah berusaha keras menyelamatkan perusahaan bapak yang mulai merugi dan nyaris bangkrut. Semoga nanti cucu ibu ini mewarisi kepintaran bisnis kakeknya ya bu. Langit memang sedang mendung, tetapi seharusnya itu bukan alasan jalan menuju tempat praktek dokter kandungan itu begitu sepi. Tak ada jawaban dari Ibu Angga membuat Rina yang sedang mengemudi sesekali melirik ibu mertuanya itu. Sebaiknya tidak. Tiba-tiba suara guntur terdengar menggelegar. Apa maksud ibu? Bukannya Pak Laksmono suami ibu itu pintar berbisnis dan berhasil jadi orang sukses? Rina kebingungan. Karena Laksono tidak seperti yang kau kira. Suara Bu Angga mulai terdengar serak. Tunggu dulu. Rina berusaha memahami perkataan mertuanya. Apa ibu susah bernafas? Jendelanya aku buka ya bu. Sedikit saja,
Alergi ini memang agak menyusahkan. Rina berhenti menekan tombol otomatis pembuka kaca jendela. Semasa hidupnya bapak baik kok sama aku, Bu. Dia memang baik dan penyayang. Dia juga bekerja keras dan sukses. Namun suatu ketika usahanya meredup karena persaingan. Setelah itu dia berubah. Kekayaan yang kemudian dimilikinya adalah kisah yang berbeda. Bagaimana bisa, Bu? Aku tetap mendampinginya dalam keadaan seburuk apapun. Dari pegawai biasa, mengumpulkan modal, berhasil mendirikan perusahaan, lalu bangkrut. Itu sudah kuanggap resiko dalam usaha. Laksono mulai berubah semenjak kebangkrutannya. Dia kemudian mengejar kekayaan dengan cara yang salah, pesugihan. Hah? Jangan bercanda, Bu. Zaman sekarang mana ada hal seperti itu? Satu suro di Gunung Kemukus. Dari situlah awal kekayaannya. Sebuah ritual dilakukannya dengan seorang wanita lain. Dia ke sana setiap malam Jumat Pon selama 7 kali dalam satu lapan, 35 hari. Ibu tahu dan diam saja. Aku setuju dengan satu syarat. Apa itu, Bu? Jika setelah ritual itu pasangannya memiliki anak, maka akulah yang akan merawatnya. Maksud ibu, Mas Johan itu adalah anak hasil ritual pesugihan? Aku tidak pernah mengeluh soal harta, seperti halnya Laksono yang tidak pernah mengeluh soal rahimku yang kering. Aku tahu dia sebenarnya begitu mendambakan seorang anak. Dengan merawat anak dari darah daging Laksono, kukira itulah penebus dosaku padanya. Tapi apa Mas Johan tahu tentang cerita ini, Bu? Tahan dulu, Bu, sebentar lagi kita sampai. Rina menginjak gas lebih kencang. Rupanya sang mertua sudah tak sanggup lagi menahan alergi terhadap parfum Rina. Bu Angga meraih jendela mobil seperti hendak muntah. Rina kembali menurunkan kaca sambil terus memandangi jalan. Sudah dekat tempat tujuan, pikirnya. Bu Angga mengeluarkan kepalanya dari jendela kaca pintu untuk mendapat udara segar ataupun jika dia terpaksa muntah. Rina menengok ke arah sang ibu mertua tanpa mengurangi kecepatan. Seketika spion kiri mobil menabrak sebuah tiang telepon yang terlalu dekat bahu jalan. Rina mengerem, menyalakan sen dan perlahan menepi. Ibu tidak apa-apa? Tanya Rina lirih. Tidak ada jawaban, sunyi. Jantung Rina berdebar kencang. Perlahan dia hendak menengok ke arah sang ibu mertua, tetapi dia segera membatalkannya. Tetesan gerimis mulai membasahi kaca depan. Kita pulang saja ya, Bu, sepertinya mau hujan, ucap Rina sambil menekan tombol agar jendela di samping tubuh Bu Angga tertutup kembali. Hujan telah turun, tetapi perjalanan pulang jauh lebih sunyi. Tanpa suara, tidak ada lagi percakapan terdengar dalam mobil. Pandangan Rina tak sekalipun beralih dari jalan, tatapan yang kosong. Sesampainya di rumah, Rina berjalan gontai menuju ke kamar. Masih dengan tatapan kosong yang sama, perlahan dia memasuki kamar. Tanpa melepas sandal dan berganti pakaian, dia mulai berbaring di samping Johan yang tertidur pulas. Waktu berjalan begitu lambat, Rina tak juga bisa memejamkan mata, seperti halnya sang ibu mertua yang kepalanya entah di mana. Rina sama sekali tidak bergerak. Beberapa kali kelopak matanya berkedip pelan di antara tatapan yang tidak fokus. Tiba-tiba terdengar sesuatu. Suara itu mungkin tidak menakutkan. Rina tahu bahwa spion mobil pasti pecah setelah menyerempet tiang telepon. Namun setelah spion, dia ingat bahwa kepala mertuanya ada di sana. Ibu Angga sedang ingin muntah, mengeluarkan kepalanya di jendela. Tidak, Rina sama sekali tidak berani mengingat sosok mertuanya. Tetapi kejadian itu seakan terus berputar di kepala. Hujan seakan menyusulnya hingga ke rumah ini, mengeluarkan suara-suara gemeretak di atap yang menyaingi dengkuran sang suami. Semua itu tak terdengar jelas oleh telinga Rina,
otaknya kacau. Perasaannya campur aduk, seperti ada yang menderu di dada tanpa bisa dia kendalikan. Joan mendadak terbangun karena suara gemuruh. Dia menggelengkan kepala saat mendapati Rina berbaring di sebelahnya dengan pakaian seperti mau berbelanja. Tak lama kemudian dia beranjak ke kamar mandi. Rina merasakan kepergian suaminya keluar kamar. Dari gerakan seprimbet yang mengombak, tidak ada niat untuk melakukan apapun, kosong. Sekarang semua tiba-tiba kosong. Rina tidak merasakan apapun, tidak memikirkan apapun. Matanya masih dengan tatapan yang sama. Lampu kamar dimatikan Joan setelah kembali dari kamar mandi. Seperti biasa, dia lebih nyaman tidur dengan suasana demikian. Cahaya temaram dari luar menerobos jendela kaca, membuat bayang-bayang pada tembok di hadapan Rina. Tetesan air pada kaca bahkan terlihat di sana. Demikian juga motif unik dari kelambu tipis di sisi lainnya. Kali ini bekas cahaya di dinding menampakkan bayangan seseorang berdiri di balik jendela, diam tak bergerak, berdiri kaku tanpa kepala. Kita beralih ke Warti. Warti, maaf ya, tadi kamu ketakutan karena Julia. Saya yang minta maaf Bu Juwita, tidak seharusnya sampai berteriak sekeras itu. Saya agak penakut. Tapi di lantai bawah cuma ada 2 kamar. Sementara kamu sendirian di sini, berani kan? Berani kok Bu. Ya sudah, kalau mau istirahat, istirahat dulu, tidak apa-apa. Iya, terima kasih Bu. Warti tidak ingin memberi kesan pertama yang kurang baik kepada majikan barunya itu. Dia selalu menjawab dengan postur tubuh dan nada bicara yang sopan. Sejak lulus SMP, sudah hampir 4 tahun Warti merantau dan bekerja sebagai pembantu. Kinerjanya tidak mengecewakan, hanya saja terjadi sebuah insiden yang membuat dia berhenti bekerja dari tempat majikan sebelumnya. Suatu malam majikan laki-lakinya pulang dalam keadaan mabuk. Hampir saja dia kehilangan kegadisannya, disertai sebuah ancaman. Memang dia butuh pekerjaan, tapi dia masih cukup waras untuk memikirkan masa depan, sehingga dia berontak saat dilecehkan. Sialnya sang majikan justru celaka karena Warti mendorongnya, jatuh dari ranjang dan membentur nakas. Koma. Majikan perempuannya saat itu tidak bisa mengambil keputusan yang bijak. Warti lebih memilih untuk mengundurkan diri daripada dipecat. Sebagai tulang punggung keluarga, Warti tidak pulang ke desa karena khawatir orang tua dan adik-adiknya nanti kecewa. Dia bertahan dan berusaha mencari pekerjaan lain lagi. Seorang teman memberinya informasi lowongan yang kebetulan cocok dengannya. Ya, disebutkan lowongan itu khusus bagi yang lahir pada tanggal 1 Suro. Hal itu tidak disia-siakan meskipun dia masih trauma bekerja sebagai pembantu. Iklan tersebut dipasang di salah satu media sosial. Dijelaskan secara gamblang, alasan syarat aneh tadi adalah untuk menuruti permintaan seorang nenek. Tidak ada pelamar yang menjadi pesaing, seolah-olah memang lowongan itu sebuah hadiah untuknya yang sedang kesusahan, sebuah jawaban dari doa-doanya. Warti keluar kamar dan merenung sejenak di balkon, berharap kali ini semuanya akan baik-baik saja. Dengan tawaran gaji 5 juta sebulan, dia mulai berani membayangkan masa depan. Selain akan dikirim ke desa untuk orang tua dan kedua adiknya, gaji itu hendak ia kumpulkan, menabung, mengurus surat-surat, berangkat jadi TKW di luar negeri, lalu mengumpulkan modal untuk buka usaha di desa, kemudian menikah. Hal-hal itu melintas di pikirannya begitu saja. Sebuah kilatan mendadak menyambar, disusul dengan suara guntur menggelegar. Pudar sudah keinginan Warti menghayal sambil menikmati indahnya malam, memandang gugusan bintang. Gelap, demikian juga pemandangan di sekitar yang hanya diterangi beberapa lampu jalan. Rumah dikelilingi oleh hutan jati. Hanya sebagian lahan di seberang jalan raya yang berubah fungsi menjadi sawah sewaan. Gerimis mulai turun.
Warti menutup pintu balkon dan hendak kembali ke kamar. Lantai atas rumah ini cukup luas. Barang-barang didominasi oleh deretan rak boneka dan mainan. Sebuah karpet tergelar cukup lebar. Di atasnya tergeletak gulungan sejadah dan mukena yang tadi digunakan Julia untuk sholat maghrib. Dengan hanya ada satu kamar tidur dan kamar mandi kecil di sebelah. Sepertinya pembangunan lantai atas ini semula dikhususkan untuk anak sematawayang sang majikan. Baru sampai pintu kamar, terdengar suara. Di sisi yang berlawanan, dekat tangga, ternyata ada jendela kaca yang masih terbuka. Tanpa tirai, daun jendela rupanya tertiup angin dan menyebabkan suara tadi. Dari sana dia melihat halaman belakang rumah yang kata majikannya berbatasan dengan area pembibitan pohon milik PT Perhutani. Ada sebuah pondok terpisah di belakang rumah tanpa penerangan. Sekilas seperti ada siluet seseorang berjalan menuju pondok itu, lalu menghilang. Dengan tidak adanya penerangan, Warti pikir mungkin itu hanyalah halusinasinya saja. Warti kembali ke kamar. Dia senang. Ini jauh berbeda dengan keadaan saat bekerja dengan majikan sebelumnya. Di sana, dia hanya diberi sebuah kamar berukuran kecil dekat dapur. Soal gaji pun 4 kali lipat lebih kecil. Apa susahnya membantu merawat seorang nenek yang pikun? Bekerja di sini sepertinya lebih menguntungkan, pikir Warti. Beberapa saat kemudian dia pun bersiap tidur dengan perasaan penuh semangat. Juwita baru saja selesai membacakan dongeng untuk Julia. Anak sematawayangnya itu rupanya sudah terlelap. Tidak ada sedikit pun rasa jijik, apalagi takut melihat wajah sang anak yang mengerikan itu. Ketakutannya hanyalah andai dia tidak sempat membahagiakan sang anak sebelum anak itu meninggal. Tidak bisa disembuhkan, Julia hanya akan hidup sampai umur 13 atau 14 tahun. Perkataan seorang dokter 10 tahun yang lalu itu selalu terngiang di kepala Juwita. Sang suami sudah lama tidak bisa diandalkan. Dengan banyaknya harta kekayaan orang tua, justru membuatnya terlena. Bukannya mengurus istri dan anak, Joan justru mengoleksi banyak perempuan, hingga akhirnya terikat pernikahan dengan Rina, salah satu selingkuhannya. Kini kekayaan keluarga Joan turun drastis. Tak salah jika ada sesuatu ungkapan bahwa kesetiaan seorang suami diuji saat dia punya segalanya. Sebaliknya, kesetiaan seorang istri diuji saat sang suami tidak punya apa-apa. Setelah dipoligami, Juwita memang bertahan agar tidak bercerai. Tak hanya itu, dia juga bersikeras mencari penghasilan sendiri. Juwita tidak ingin anaknya yang sakit itu semakin menderita karena orang tuanya berpisah ataupun kekurangan dalam hal ekonomi. Semua kerja kerasnya demi kebahagiaan sang buah hati. Walaupun terkadang dia merasa bahwa mengejar kesuksesan usaha butiknya justru menyita banyak waktu yang seharusnya dihabiskan bersama Julia. Setelah bertahun-tahun, kini Juwita sudah mulai bisa mengatur pekerjaan dan karyawannya, sehingga dia memutuskan untuk kembali fokus pada sang anak. Berusaha menjadi ibu yang baik juga memberi dampak positif lainnya. Selain sebagai ibu, Juwita kini semakin menyadari bahwa dia juga pernah menjadi seorang anak. Sudah seharusnya dia membalas jasa merawat ibunya. Setelah membenahkan selimut dan mengecup pipi Julia, maka Juwita ke kamar ibu Suketi yang ada di sebelah. Sejak sibuk di butik, Juwita semakin jarang memperhatikannya. Sang ibu biasanya ditinggal di rumah dengan seorang pembantu, sedangkan Julia berada di pondok pesantren. Bahkan terakhir kali sang ibu dititipkan ke panti asuhan karena berkali-kali pembantu yang merawatnya tidak betah. Ada yang bilang rumah ini berhantu, ibu yang bersikap aneh, suara-suara menyeramkan, penampakan di belakang rumah, dan sebagainya. Entahlah, Juwita sama sekali tidak menggubris alasan tidak masuk akal mereka. Ibu, dan ibu, betapa mulianya seorang ibu. Juwita menatap wajah keriput ibunya. Wanita inilah yang dulu melahirkannya,
mengurusi sejak bayi, menyuapi makan, memandikan, semuanya. Perlahan diusapnya rambut wanita tua yang pikun itu. "Kamu siapa?" tanya ibu seketi yang tiba-tiba terbangun. "Shh, tidurlah, Bu." Juwita tidak bisa menahan tangis. Seperti halnya sisa waktu bersama Julia, dia merasa kesempatan berharga untuk bisa berada di dekat ibunya juga semakin menipis. Sudah sepantasnya wanita renta itu mendapatkan balasan kasih sayang di sisa hidupnya. Sudah terlalu lama Juwita larut dalam kesibukan usahanya. Alasan klasik itu tidak sepenuhnya benar. Jujur, terkadang dia malas untuk direpotkan. Terkadang juga dia lupa, atau bisa dibilang sengaja melupa. Ya, terkadang Juwita justru sengaja memilih untuk melupa tentang ibu. Sedangkan ibunya bisa jadi tidak punya pilihan yang sama. Nenek Suketi yang pikun itu tidak mungkin bisa mencegah lupa. Perlahan tapi pasti, satu persatu ingatan dan kenangannya akan sirna. Juwita semakin berurai air mata, tersadar bahwa sang ibu hanya punya dirinya untuk mengingat tentang hidup. Juwita tidak berani menghitung berapa kali tidak ada di sisi saat sang ibu membutuhkannya. Matahari kian meninggi. Joan tergesa-gesa menyiapkan keperluan kantornya. Dia bangun kesiangan, padahal hari ini akan ada meeting penting dengan klien. "Kamu ini seperti anak kecil saja. Nanti sore aku antar periksa. Begitu saja kau permasalahkan." Gerutu Joan pada Rina yang belum beranjak dari tempat tidur, meski sudah jam 7 lebih sekian. "Cepat bangun, buatin ibu sarapan." Joan memakai desinya dengan kesal, tidak habis pikir akan sikap Rina. Dia melihat istri keduanya itu sama sekali tidak merespon. Mata Rina masih terbuka sejak semalam. Sesekali berkedip, tetapi tak ada sepatah kata pun diucapkannya. "Di mana lagi ini kunci mobil?" Gerutu Joan yang kemudian membuka lemari untuk mengambil kunci cadangan. Setumpuk dokumen dimasukkan sembarangan ke dalam koper. Dengan menenteng jas dan kopernya, Joan keluar sambil membanting pintu kamar. Suara langkah cepat sepatunya yang menjauh dari kamar terdengar menggema. Jantung Rina berdebar kencang, semakin kencang. Sebentar lagi suaminya akan memasuki mobil. Joan menekan kunci remote mobilnya sambil berjalan tergesa-gesa. Dengan kaca film yang cukup gelap, bagian dalam mobil itu tidak terlihat jelas. Suara remote terdengar sayup-sayup oleh Rina yang berada di dalam kamar. "Ibu!" Ini terdengar raungan panjang Joan yang begitu melengking. Rina bergeming tanpa respon, lebih mirip mayat hidup. Teriakan Joan begitu keras dan berulang-ulang hingga membuat para tetangga penasaran. Raungan bercampur tangis Joan tidak kunjung berhenti. Dia memanggil-manggil sang ibu yang duduk di kursi sebelah kiri. Tubuh itu masih bersandar dengan sabuk pengaman melintang di badan. Ibu Angga tidak menjawab, tetap saja tidak. Kemudian kepalanya tidak lagi melekat dengan batang leher. Sisa-sisa darah yang keluar dari leher itu masih terlihat basah di sekujur tubuhnya. Satu persatu suara teriakan lain menyusul, bercampur dengan teriakan istighfar. Dalam waktu sangat singkat, teras rumah Joan sudah gaduh dipenuhi banyak orang. Jarum jam telah singgah di angka 8:10. Pagi itu secangkir kopi belum lama disajikan di meja Inspektur 1. Berasap, belum sempat dinikmati seteguk pun. Wijaksono hanya meliriknya sedari tadi. Kini dia meniup dan menyeruputnya perlahan setelah berhasil meletakkan ponsel dengan baik. 2 detik yang lalu hampir saja ponsel itu terlempar karena sebuah laporan mengejutkan. Seorang warga di wilayah kerjanya telah meninggal dengan kondisi sangat mengenaskan. Seseorang mengetuk pintu ruangannya yang tertulis Kapolsek itu. Hampir 3 tahun Ibnu Wijaksono menjabat sebagai kepala kepolisian.
Jabatannya yang lumayan bergengsi dan semestinya berkonsekuensi. Kasus pembunuhan, Pak? Tanya seorang polisi muda yang baru masuk. Ibnu Wijaksono menoleh ke arah pintu, menatap polisi muda yang berpakaian preman itu. Brigadir Gian adalah anak buah yang baru 5 bulan dikenalnya. Terhitung masih baru bertugas di kota ini. Semangatmu tinggi sekali, tapi mungkin ini hanya kasus kecelakaan yang bagaimana, Pak? Tanya brigadir lulusan sekolah polisi negara itu. Aneh, mobilnya hanya mengalami sedikit kerusakan di sebelah kiri. Korban berada di dalam mobil, duduk di kursi depan sebelah sopir tanpa kepala. Astagfirullah, jadi masih di lokasi kecelakaan. Di rumahnya, sang sopir tidak segera melapor, malah membawanya pulang. Aneh sekali bukan? Yang ditanya tersenyum sekilas lalu menjawab, setahu saya, kepolisian sektor ini membawai wilayah yang minim sekali kejahatan, Pak. Sejak bekerja di sini, saya malah belum pernah menemukan kejadian kriminal. Membosankan ya, Gian. Tapi bukannya ini berarti kepolisian telah bekerja sangat baik mencegah kejahatan sebelum terjadi. Betul juga, Pak. Ini alamatnya. Sudah ada beberapa orang kita di sana. Segera kamu susul dan pastikan semuanya tuntas. Siapa? Gian yang mengenakan jaket kulit hitam itu lalu segera beranjak keluar kantor. Dasar Gianto, gumam Ibnu Wijaksono. Juwita dan Julia baru tiba di rumah Joan yang begitu ramai. Pita kuning kepolisian membentang di teras, memisahkan masyarakat dan petugas. Di dalam area tampak sedang dilakukan pemeriksaan akan sebab-sebab kematian. Begitu padatnya kerumunan di luar garis pita kuning, tak dapat lagi dibedakan mana yang warga dan mana yang wartawan. Semua sibuk memfoto dengan HP-nya masing-masing, seolah kejadian itu adalah sebuah pertunjukan. Julia dan ibunya masuk ke dalam rumah. Ada beberapa tetangga sedang berada di ruang tamu. Julia selalu menggendeng tangan ibunya sambil celingukan mencari papanya. "Pak," panggil Julia seraya mendekati Joan yang terlihat masih syok. Beberapa tetangga laki-laki yang duduk di sofa berusaha menguatkannya. Melihat kedatangan Juwita dan sang anak, para tetangga itu kemudian berpamitan. Mata Joan yang sembab menyambut kedatangan istri pertama dan anaknya itu. Juwita tentu juga turut kehilangan Ibu Angga, mertuanya. Dia paham betul perasaan Joan saat ini. Setelah kematian Pak Laksono 6 bulan lalu, dan kini Ibu Angga, ini berarti Joan sudah tidak punya orang tua, apalagi dia kehilangan keduanya dalam rentang waktu cukup singkat. Sabar, Pak. Juwita duduk di samping Joan. Tiba-tiba Joan merangkul istri tuanya itu dan juga Julia. Kenapa ini bisa terjadi pada ibu? Aku bahkan belum bisa membalas kasih sayangnya selama ini. Ajal sudah ada yang mengatur, Pak. Tidak akan bisa dimajukan atau dimundurkan. Iya, tapi apakah harus dalam kondisi seperti ini, Ma? Juwita sendiri sebetulnya ngeri. Salah seorang tetangga yang mengabari tentang musibah ini tadi juga menyertakan foto kondisi terakhir Ibu Angga. Hubungan Joan dan Juwita yang seringkali tidak harmonis kini tampak berubah seketika. Seakan ada sesuatu ikatan lain yang membuat mereka saat ini saling mengerti. Juwita teringat ibunya yang sedang berada di rumah bersama Warti. Dia semakin takut kehilangan sang ibu, apalagi dengan cara yang seperti ini. Sungguh malang nasib yang dialami mertuanya. Juwita berharap kejadian ini benar-benar murni kecelakaan. Selain itu dia juga bersimpati kepada Rina yang sedang mengandung. Kejadian tragis seperti ini tidak seharusnya menimpa seorang ibu hamil. Di kamar tidur tampak 2 polisi wanita dan seorang anak muda berjaket kulit warna hitam sedang berusaha mengorek informasi. Seorang polisi wanita dengan sabar mengajak Rina berbicara. Saat ini dia sedang duduk di tepi ranjang sambil terbata-bata menjawab setiap pertanyaan. Gian mendengarkan dengan seksama. Dia berusaha menangkap ekspresi Rina saat bercerita.
akan selalu ada celah yang ditunjukkan oleh pelaku kriminal. Bagi Kian tidak ada satu kejahatan pun yang sempurna. Jika memang Rina adalah si pembunuh dan kecelakaan itu sebuah alibi untuk menutupi perbuatannya, maka dia pantas mendapatkan medali Oscar untuk sandiwaranya. Begitulah pikir Kian. Setelah sementara semua dirasa cukup, jenazah dibawa dengan mobil ambulan. Tubuh Ibu Angga dimasukkan ke semacam sleeping bag dengan resleting di atasnya. Para polisi terlihat berbagi tugas. Beberapa bahkan sudah meninggalkan lokasi untuk segera mencari di mana kepala Ibu Angga berada. Atas persetujuan keluarga akan dilakukan pemeriksaan pada tubuh Ibu Angga. Namun John hanya memberi izin pemeriksaan bagian luar tubuh. Dia merasa kasihan jika dalam proses otopsi tubuh ibu itu sampai dibedah dan dikeluarkan organ dalamnya. Rencananya pemakaman akan dilakukan jika potongan kepala sudah ditemukan. Sirine ambulan meraung saat meninggalkan rumah menerobos kerumunan. Johan sendiri mengeluarkan suara jeritan yang tak kalah nyaring. Jauh dari rumah itu, sebuah gumpalan tergeletak setengah terendam di parit. Ya, setelah terbentur tiang, benda tersebut terpental dan menggelinding jauh di sana. Hujan semalam membawanya hanyut menyusuri selokan di sepanjang jalan. Air hujan semalam telah surut. Belasan ekor lalat kini mengerubungi benda remuk itu. Sekilas tidak akan ada orang yang menyangka bahwa benda itu adalah kepala manusia. Pucat pasi, sepertinya darah sudah habis tercecer. Bagian wajahnya hanya tinggal separuh, dengan rahang patah dan tenggorokan kanan pecah. Sementara serpian-serpian kaca spion masih menancap di kulit mukanya. Lumpur kecoklatan bercampur tanah melekat pada rambut seperti adonan kue. Mata kiri, satu-satunya mata yang tersisa, itu menatap sayu, setengah tertutup seolah lelah menunggu seseorang menemukannya. Ini gawat, kalau potongan kepala itu benar berada di parit, maka kita harus segera menemukannya sebelum hanyut, Bribtu. Tentu saja, segera bagi tim, 2 orang setiap 100 meter. Sisanya standby di ujung saluran sebelum mencapai sungai. Perintah Kian yang berpangkat Brigadir Polisi 1 itu kepada personilnya. Siapa? Awan mendung kian berarak menghalangi sang matahari. Gelap, semburat tetes hujan bercampur angin yang membubarkan kerumunan warga yang penasaran dengan kehadiran selusin polisi di daerah itu. Sebagian selokan ini terbuka tanpa penutup. Sebagian lagi sudah dicor menyerupai gorong-gorong agar bagian atasnya bisa digunakan untuk akses jalan masuk perumahan dan juga teras bangunan di sepanjang tepi jalan. Perlahan tapi pasti, air di selokan selebar 2 langkah kaki itu mulai meninggi. Kian meninggalkan 2 orang yang berjaga di titik 100 meter pertama. Belum sampai di titik kedua, hujan sudah semakin deras. Dia memutuskan untuk berteduh saat menemukan sebuah gubuk di atas selokan itu. Sambil memantau ketinggian air, kebetulan sudah ada beberapa pengendara motor yang berteduh karena kehujanan. Hujan kali ini lebih deras dari semalam. Celoteh bapak bertubuh kurus. Kian yang sedang berteduh menoleh ke sumber suara itu. Bapak berada di sini semalam. Iya mas, ini tempat praktek saya. Biasanya saya tutup jam 9 malam. Tadi mas dari sana, memangnya sedang cari apa para polisi yang hujan-hujanan itu? Tanya sang bapak yang berambut kuncir dan kumis tebal itu. Kian mengedarkan pandangan di gubuk itu. Sebuah papan terpaku dengan tuliskan Dr. Mardi, SPTP. Ada di salah satu tiang kayunya. Anda Pak Mardi? Iya. SPTP, spesialis tambal ban. Ini tempat praktek saya. Jawab Mardi mantap sambil mengepulkan asap rokok kreteknya. Kalau spesialis kandungan, masih lurus ke sana, sebelah kiri jalan. Klinik Dr. Santi, SPOG. Gokil nih orang, batin Kian. Hujan turun semakin deras, ketinggian air naik dengan cukup cepat
karena selokan ini adalah pembuangan dari arah kampung dan perumahan ke sungai. Apa semalam Bapak mengetahui adanya kecelakaan di sekitaran sini? Tanya Gian dengan nada yang agak keras karena suara hujan begitu berisik. Tidak ada. Balas Mardi tak kalah kencang. Suara tabrakan atau rem mendadak? Tidak. Apa Bapak tidak melihat sebuah mobil sedan yang bagian sampingnya lecet-lecet lewat sini? Oh, kalau itu aku lihat. Spion yang kiri pecah. Kapan Anda melihatnya? Sekitar jam 8, persis saat hujan baru saja turun. Tapi Bapak tidak mendengar suara benturan atau tabrakan. Nah, itu mungkin karena atapku ini suaranya berisik kalau pas hujan. Benar juga, gumam Gian. Rumah Bapak dekat sini. Tuh di belakang kebun ketela. Kira-kira di rumah ada semacam jaring tidak? Saya mau pinjam. Kamu mau cari ikan? Saya dan polisi-polisi itu sedang mencari sesuatu. Di salah satu ujung gorong-gorong, kepala almarhum Ibu Angga mulai mengambang ke permukaan air, tetapi tidak terbawa arus. Rupanya bagian rambut masih tersangkut pada potongan bambu kecil yang bercabang-cabang. Beberapa sampah plastik juga ikut tersangkut di sana. Cahaya kilat yang segera disusul guntur itu cukup membuat orang-orang gemetar. Bumi terasa bergetar hingga gubuk Pak Marti seperti mau ambruk. Arus air di selokan semakin deras. Kepala Ibu Angga pun hanyut terbawa keluar gorong-gorong. 2 orang polisi yang berjaga di titik 100 meter tergopoh-gopoh mengejarnya. Ranting bambu penuh sampah itu berhasil disaut, tetapi potongan kepala yang diincar justru menghilang ke dalam air setelah terdorong sampah-sampah plastik. Gian melihat kepanikan 2 personilnya tersebut dan segera menuju ke arah mereka. Itu Pak, itu! Seru personelnya sambil menunjuk-tunjuk. Gian mencari posisi yang aman. Dengan berpegangan pada sebuah cabang pohon, dia memasukkan salah satu kakinya ke dalam air. Ternyata lumpur hitam selokan itu cukup dalam. Air selokan yang semula berwarna kecoklatan kini pun menghitam di sekeliling pijakan kaki Gian. Tangannya berusaha meraih kepala yang hanyut itu. Dapat. Gian berhasil menangkap ujung rambut kepala almarhum Ibu Angga. Namun saat menariknya, ternyata kulit kepala terkelupas. Dengan cepat arus pun menghanyutkannya lagi. 2 personil tadi segera membantu Gian untuk naik. Baru beberapa meter mereka berlari mengejar. Ternyata seseorang telah berhasil mendapatkan kepala itu. Ya, Pak Marti tersenyum lebar, memegang sebuah jaring, seakan mendapatkan ikan besar. Sebuah pipa aluminium dengan lingkaran jaring pada ujungnya, itu dia angkat dari air. Orang-orang yang berteduh ikut penasaran, apa yang sedang dicari olehnya. Astaghfirullahaladzim. Hujan deras menyelimuti hampir seluruh kota. Wiper terus bergerak bagai pendulum jam. Guyuran air hujan tersapu ke kanan dan kiri kaca depan mobil milik Juwita. Cepat Pak, ayo cepat. Kamu tidak lihat, itu lampu merah. Biasanya kan Julia selalu membawa obatnya kemana-mana. Joan yang duduk di belakang kemudi juga tak sabar. Mungkin ketinggalan di rumah ibuku. Pokoknya ayo cepat, kita ke rumah sakit Pak. Rena ditinggal sendirian di rumah. Suasana telah sepi semenjak mobil Joan diderek ke kantor polisi. Rena sendiri sejak tadi tidak menemui seorang pun ibu-ibu tetangga yang sempat berkerumun di teras. Dia tahu pasti mereka akan tanya macam-macam. Belum lagi adanya Ibu Astuti, tetangga depan rumah yang selama ini selalu sinis padanya. Ibu Astuti pula yang pertama kali memberi kabar pada Juwita tentang kejadian ini, lengkap dengan foto almarhum di dalam mobil. Orang luar yang sempat ditemui Rina hanyalah 2 polwan dan seorang polisi muda berpakaian preman. Itu pun tadi di dalam kamar. Dia sebenarnya merasa sangat tidak nyaman. Tatapan Gian seolah mencari-cari sesuatu yang salah padanya. Secara diam-diam, Rina memasuki kamar Ibu Angga untuk mencari sebuah amplop besar coklat yang tempo hari disimpan oleh Ibu Angga.
Rina sudah tahu di bagian lemari mana sang mertua itu menyimpannya. Tetapi yang jadi masalah, lemari tersebut terkunci. "Warti!" Sekali lagi Nenek Suketi berteriak di hadapan pengasuh barunya itu. Suara hujan tiba-tiba mengalihkan perhatiannya. Nenek melepaskan cengkraman dan perlahan beranjak dari ranjang. "Awas, Nek!" Warti panik menyahut pecahan-pecahan piring di lantai agar tidak melukai kaki Nenek Suketi. Sepertinya hujan akan jatuh semakin deras. Awan pun terlihat kian gelap dari balik jendela. Nenek Suketi berdiri di samping tirai, memandang ke arah luar sambil mendekap bukunya di depan dada. Di bagian dalam jendela ada teralis besi bermotif bunga, sama dengan semua teralis pada setiap jendela rumah ini. Sunyi, tiba-tiba suasana terasa sunyi, seakan ada romantisme yang secara misterius menyelinap ke dalam kamar. Warti merasa baru saja berhasil berbicara dengan nenek sebelum kepikunannya kembali melanda. Namun apa yang didapat dari obrolan singkat itu justru membuat Warti semakin penasaran. Apa sebenarnya yang diinginkan sang nenek? Yamaraja, Singapura, Malaysia, atau apa pula tadi yang diucapkan Nenek Suketi tidak mampu diingat oleh Warti. Hanya rasa kaget yang berbekas di pikirannya. Pecahan-pecahan piring itu akhirnya terkumpul. Warti membawanya ke dapur. Sesaat sebelum melintas pintu kamar, dia menengok ke arah nenek. Betapa kasihannya nasib seorang manula seperti Nenek Suketi. Seharusnya di saat-saat seperti ini ada keluarga yang senantiasa bersamanya. Apalagi dengan kepikunan yang diderita, pasti orang itu merasa sangat kesepian. Segera Warti mencari kain pel untuk membersihkan sisa makanan yang tumpah di kamar. Siang tadi dia meletakkannya di dekat kamar mandi setelah mengepel ruang tamu. Sesampainya di kamar mandi, Warti terheran-heran. Keran air, bukankah tadi dia sudah menutupnya sebelum menyuapi Nenek Suketi? Bagaimana mungkin keran itu kembali terbuka, sedangkan tidak ada orang lain di rumah ini? "Nek," panggil Warti saat kembali ke kamar dengan peralatan mengepelnya. Kosong. Di kamar Nenek Suketi tidak ada siapapun. Warti meletakkan bawaannya, bergegas ke pintu depan sambil memanggil-manggil sang nenek. Pintu itu masih terkunci dari dalam. Anak tangga kini dinaikinya dengan cepat, berharap nenek berada di lantai atas. Warti membuka dua kamar yang ada. Dia mulai panik. Pintu di balkon memang terbuka, tetapi tidak mungkin nenek keluar dari sana. "Nenek, nenek di mana?" Warti tergopoh-gopoh menuruni tangga kembali. "Bagaimana keadaan anak kami, dokter?" tanya Joan di luar kamar perawatan berkelas VVIP itu. "Nona Julia mengalami pengerasan pada arteri." "Saya kurang begitu paham yang Anda maksud, dokter." "Arteriosklerosis meningkatkan resiko stroke dan penyakit jantung. Itulah sebabnya anak Anda tadi terkena serangan jantung dan tidak sadarkan diri hingga saat ini." "Tapi dokter, apakah ini berarti harapan hidupnya akan semakin singkat?" "Saya sudah melihat riwayat kesehatannya. Saya turut bersimpati. Progeria yang dideritanya sejak lahirlah yang menyebabkan komplikasi arteriosklerosis. Anak kami memang sudah divonis tidak berumur panjang, tapi kami berharap dia tidak meninggal dalam keadaan kesakitan." Dari Juwita di samping Joan. "Betul. Penderita penyakit progeria ini memang umumnya meninggal di umur 13 tahun. Tapi apa Bapak dan Ibu sendiri tahu bahwa kondisi fisik Julia sebenarnya saat ini sudah setara usia 114 tahun. Dan itu artinya semakin hari dia akan semakin lemah, sehingga kesehatannya juga pasti terus menurun. Apa dunia medis tidak bisa memberinya harapan, Dok?" "Hingga saat ini belum ada obatnya." "Tidak mungkin, penyakit tidak ada obatnya, Dok," tentung Joan. "Mas," sela Juwita untuk meredakan amarah suaminya. "Hanya Allah yang tahu. Maaf, saya masih banyak pekerjaan lain. Saya permisi dulu."
Iya dok. Balot Juwita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih dok. Sesaat setelah sang dokter pergi, Juwita menerima telepon dari anak buahnya di butik. Dengan isyarat sederhana, dia izin menjauh dari Joan. Batalkan semua jadwal saya ke luar negeri. Anak saya sedang sakit keras. Suara Juwita sayup-sayup masih terdengar oleh Joan yang memasuki ruangan tempat Julia dirawat. Memandang anaknya, Joan merasa hancur, berkeping. Begitu hancur, begitu pahit. Tubuhnya kini lemah, terkulai melihat sang anak yang dipasangi berbagai macam alat-alat medis. Betapa dia merasa sangat berdosa selama ini, mengacukan darah dagingnya dan mengejar kebahagiaannya sendiri. Tragedi telah datang padanya bertubi-tubi setelah kematian misterius sang ayah dan kemudian ibunya yang tragis. Kini Joan serasa tak berdaya menghadapi semuanya. Penyesalan memang selalu datang terlambat, namun dia tidak mau menyerah sekarang, walau anaknya sudah divonis mati dan perusahaan warisan ayahnya terancam bangkrut. Joan berpikir keras agar tidak ada lagi penyesalan. Dia ingin bertindak yang terbaik untuk sekarang. Joan teringat perusahaan tekstil milik Pak Laksono, bapaknya. Sejak dipegang olehnya, perusahaan tersebut berangsur-angsur bangkrut. Dalam skala industri, perusahaan rekanan di hulu memproduksi serat polister dan benang filamen. Sementara di tengah, perusahaan milik Joan menjadikannya kain, benang, dan printing. Kemudian perusahaan rekanan di hilir membuatnya menjadi produk garment. Pada mulanya pihak manajemen berkilah kerugian perusahaan disebabkan karena dibukanya keran impor tekstil sehingga permintaan dari hilir kepada perusahaan menurun drastis. Analisis lebih lanjut menyatakan justru kebalikannya. Operasional perusahaan kurang maksimal lantaran mesin produksi sudah tua dan belum upgrade. Hal inilah yang kemudian membuat perusahaan hanya mampu bekerja 40-50% dari kapasitas operasionalnya. Akibat ketidakmampuan ini, rekanan di hulu terpaksa berpindah haluan. Mereka mengekspor produknya untuk diproses di luar negeri, tidak lagi menggunakan perusahaan Joan. Demikian juga perusahaan-perusahaan rekanan di hilir yang biasanya membeli barang di perusahaan. Mereka pun kabur karena hasil produksi perusahaan Joan kurang memadai. Mereka lebih memilih untuk impor. Begitulah perusahaan tekstil Joan lama-kelamaan semakin merugi. Pihak-pihak rekaan di hulu mulai beralih untuk ekspor, sedangkan perusahaan rekaan di hilir, mereka meninggalkan kerjasama dengan perusahaan Joan karena banjirnya impor dari Cina, Korea Selatan, Hong Kong, dan Taiwan. Joan tidak habis pikir kemana larinya anggaran untuk mesin-mesin yang semakin tua itu. Tidak mungkin perhitungan ayahnya luput dari hal yang seharusnya diprioritaskan tersebut. Masyarakat seakan turut menyingkirkan perusahaan Joan. Jargon cintai produk dalam negeri seolah menguap begitu saja, karena produk impor dengan kualitas yang sama ternyata lebih murah. Industri tekstil secara umum memang tetap berjalan, tetapi perusahaan Joan telah kehilangan fungsinya. Hampir semua rekanan terlanjur beralih ke ekspor dan impor. Saat Joan berusaha memperbaiki operasional perusahaan, apes. Protes kenaikan upah oleh ribuan karyawan terjadi bersama dengan hal itu. Tidak hanya sekali dua kali rekanan asing yang memesan produk tetapi dibatalkan. Karena ada demo karyawan yang tentunya mengganggu proses produksi dan menyangkut nama baik produk rekanan. Akhir-akhir ini bahkan muncul tuntutan masyarakat terkait isu pencemaran lingkungan oleh limbah proses printing, membuat Joan semakin tertekan. Halo, target bergerak kripto. Kemana dia? Ibu Rina pergi ke sebuah bank di Jalan Pemuda dengan taksi online. Ikuti terus dan cari tahu apa yang dilakukannya di sana. Perintah Gian sambil menutup telepon. Sebuah mobil sedan terparkir di halaman kantor. Tempat di sebelahnya, Gian sedang membaca hasil pemeriksaan tim Inavis. Bagaimana Gian? Selamat sore Inspektur.
Sore. Jawab Ibtu Wicaksono singkat. Ada perkembangan apa? Tubuh korban sedang diotopsi. Kepala sudah ditemukan. Pergerakan Ibu Rina sudah dalam pemantauan. Dan ini saya sedang meneliti hasil pemeriksaan pada bagian dalam mobil. Hasilnya, untuk sidik jari hanya ada milik Ibu Rina, Pak Johan dan korban sendiri. Lalu, serat rambut dan darah sudah positif milik korban bernama Ibu Angga. Sedikit bercampur muntahan, tidak ada indikasi obat, alkohol atau semacamnya. Sayang ya, mobil bagus begini rusak. Gumam Ibtu Wicaksono. Tidak sembarangan orang mampu beli, pasti ini milik orang kaya. Mobil atas nama Bapak Laksono, suami korban. Laksono, si pemilik pabrik tekstil itu. Ibnu kenal, dia korban perampokan, mati. Kok saya baru tahu itu? Tentu saja, waktu itu kamu belum kerja di sini. Kasusnya sudah lebih dari 5 bulan yang lalu. Sudah terungkap. Pelakunya 2 orang, sudah ditembak mati karena berupaya kabur dan melawan saat kami gerebek di sebuah lokalisasi. Sayang sekali, padahal aku yakin ada dalang di balik peristiwa perampokan itu. Nenek di mana? Warti tergopoh-gopoh menuruni tangga kembali. Dek, langkahnya terhenti di anak tangga paling bawah. Pintu model kuno yang menghubungkan dengan rumah belakang sedikit bergerak. Pintu gembyok yang memiliki 2 daun pintu itu dihiasi dengan ukiran di semua sisinya. Warti menyalakan lampu terdekat sebelum membuka daun pintu sebelah kanan. Semua bagian rumah belakang ini sepertinya terdiri dari kayu jati. Samar-samar terlihat 4 buah tiang saka rumah yang cukup besar mengelilingi bagian tengah ruang. Cukup gelap, tidak ada penerangan. Berkali-kali dia menggerakkan saklar dengan pintu, tetapi tidak ada lampu menyala. Seandainya di luar tidak sedang mendung dan hujan, pasti cahaya sore dari sela jendela kayu atau genting kaca akan sangat membantu. Warti membuka daun pintu yang satunya lagi agar lebih banyak cahaya masuk. Rumah lama ini terlihat sangat kusam, jauh lebih kotor daripada rumah depan yang seharian tadi dia bersihkan. Dia sangat ragu untuk memasukinya. Selain cukup gelap, dia juga tidak menemukan tanda-tanda keberadaan Nenek Suketi. Ini masih sore. Warti mencoba meyakinkan dirinya sendiri agar berani. Dengan cahaya dari arah belakangnya, dia bisa melihat bayangannya sendiri berdiri di tengah pintu. Lantai rumah itu masih beralaskan tanah dan lebih rendah daripada rumah depan yang sudah berkeramik. Selangkah demi selangkah dia maju tanpa alas kaki, berbelok ke samping untuk membuka jendela kayu. Rupanya tidak bisa terbuka karena dipaku. Kini bayangannya di lantai sudah tidak jelas terlihat, berbaur dengan keremangan. Kakinya yang beradu tanah mulai terasa dingin. Nek, panggil Warti. Nenek Suketi. Tidak ada jawaban, hanya suara rintik hujan di genting dan gemertak kayu yang didengarnya. Sepertinya angin di luar cukup kencang hingga mampu membuat kayu-kayu rumah itu berderit. Semakin dalam, Warti mencapai tengah ruangan. Dia memegang tiang saka pertama di sebelah kiri. Nenek Suketi, panggilnya lagi. Walau tidak ada jawaban selain gema suaranya sendiri. Beberapa kali tetesan terjatuh di samping tempatnya berdiri. Warti mengira ada genting yang bocor. Tiba-tiba terdengar suara yang menggetarkan tiang saka yang dipegangnya. Warti merinding ketika perlahan mendongakkan kepala. Ada sosok hitam besar berbulu sedang duduk di kayu penghubung antar tiang saka. Dengan mata merah menyala, sosok berbulu lebat itu menatap Warti. Sekujur tubuh Warti bergetar hebat. Badannya lemas, seakan tulang-tulang telah lolos dari sendi. Sosok itu masih duduk diam di sana,
mengeram seperti suara berat orang sesak nafas. Astagfirullahaladzim. Panik, Warti hampir saja terjatuh saat membalikkan badan, mencoba berlari kembali ke pintu. Tiba-tiba, seseorang berambut putih terurai. Nenek Suketi berdiri di sana, memegang kedua daun pintu. Ya, dia sedang menutup pintu itu jauh sebelum Warti sempat mencapainya. Nah, teman-teman, ceritanya sampai di sini dulu ya. Nanti sambung lagi ke part yang selanjutnya. Sampai di sini saya pamit undur diri. Mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di part selanjutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi